MA. Dia dari Pijar Indonesia di Palembang. Dia menjelaskan bahwa dia adalah konsultannya Pak Profesor Paiman Raharjo yang belakangnya banyak lagi titel. Ketika Pak Paiman diberhentikan dari Universitas Mustopo Beragama. Dikarenakan profesornya dan segala macamnya itu diduga palsu. Jadi saya meyakinkan bahwa 1000% ijazah yang diributkan ini dibikin di situ oleh dia. Apa hubungan Pak Paiman dengan Anda katakan itu dengan Pak Jokowi dan ijazah di Pramuka begitu Pak Peter? Kan selama ini kan kita lagi mencari. Jadi saya baru dapat komunikasikan dengan KPU Solo. Solo melalui Mas Taufik yang sekarang menuntut di Surakarta itu. Terus dari Taufik itu Eko menjelaskan bahwa Jokowi pada waktu 2005 menggunakan 2 sarjana, Dr. Andes dan insinyur. Nah, Eko menjelaskan bahwa pada waktu itu tidak ada verifikasi. Jadi Eko sebagai ketua KPU tidak melakukan tugas yang namanya verifikasi. Verifikasi itu adalah melaksanakan undang-undang, peraturan dengan anggaran. Seharusnya Eko membawa ijazah itu, dokter Andesnya dari kampus mana, insinyurnya dari kampus mana ke universitas. Ternyata itu tidak dilakukan Eko, karena Eko bilang ada public expose. Setelah menang seharusnya Jokowi mengumumkan siapa dia, siapa keluarganya, siapa pendidikannya. Itu tidak dilakukan. Nah, itu 2005, terus periode kedua, muncullah yang namanya Bambang Tri, yang menjelaskan bahwa Jokowi nggak punya ijazah. Mulai rame itu. Begitu 2012 masuk ke Jakarta. Pilgub. Itu juga nggak ada. Jadi KPU yang ada di Jakarta juga tidak melakukan verifikasi. Nah, begitu juga KPU RI tidak melakukan verifikasi. Kok tiba-tiba UGM berani sekali mengatakan bahwa mereka punya ijazah ijazah Jokowi itu dari dia. Padahal kalau mau melihat asli apa tidak itu kan bukti satu-satunya adalah verifikasi. Jadi Anda katakan itu Anda sudah melihat atau hanya 2 cerita tadi Pak Bambang dengan Pak Eko kalau Anda sebut? Saya mendapatnya itu dari Pak Taufik. Kan dia juga sedang menuntut di Surakarta itu. Saya bilang coba cek. Dia terus berkomunikasi sama Eko. Suara yang dia komunikasi sama Eko itu dia kirim ke kita-kita. Nah, saya jadi karena saya pernah menjadi pendiri KIP, Komite Independen Pemantau Pemilu, sama almarhum Mulyana. Jadi kami paham benar tuh administrasi orang untuk maju menjadi pilkada, menjadi kepala daerah segala macam sebagai caleg juga. Nah, dari situ saya jadinya mempertanyakan kenapa UGM harus mengaku, padahal tidak ada verifikasi. Nah, terus dari Ketua DPC PDI Perjuangan Mas Rudi, ketika ditanya, Mas Rudi, apakah administrasi Jokowi pada waktu itu dilakukan oleh partai, oleh kader partai? Dia bilang tidak, tapi dari tim Jokowi itu, yang ada Anggit, ada David, ada jadi dari sejumlah rangkaian tadi yang Anda dapatkan adalah memang tidak asli, begitu? Sejak zaman Solo 2005, begitu ya, Pak Peter? Nah, itu seharusnya melalui tata negara, sistem tata negara, tanggung jawabnya KPU. Jadi KPU Solo, KPU DKI, ke DPU RI itu tidak melaksanakan tugasnya secara kenegaraan. Jadi ini bukan salah siapa. Bukan salah Jokowi, bukan salah siapa. Ini salah administrasi negara tidak dilaksanakan. Bapak ini kan hukum tata negara. Nanti saya tanya jadi kita melihatnya ada apa? Kenapa ini tidak dilakukan? Tapi pasar pramuka Anda punya bukti lihat sendiri. Berikutnya itu terus dipertanyakanlah karena beredarnya ini. Ini kan kalau kita melihat, ini kan foto di atas stempel. Berarti foto ini adalah menempel. Ada foto ditempel. Ini yang dibilang pada waktu Pras buka kok fotonya sama. Terus Andi Wijayanto buka atau siapapun buka dokumen itu, semua fotonya sama, bentuknya begini, di atas stempel. Kalau kita orang yang sudah dewasa, kan nggak mungkin ini. Seharusnya stempel di atas foto kan. Nah, ini berarti ditimpa. Jadi saya semakin yakin hari ini
karena kawan saya memberitahu bahwa si Paiman ini diberhentikan dari Mustopo. Jadi sejumlah logika tadi yang membuat Anda yakin bahwa ini memang palsu. Nah, soal yang beredar ini nanti itu kan seharusnya memang kalau KPU itu bekerja dengan benar, sebenarnya dia selesai. Oke, baik. Jadi nggak ribut seperti ini. Nah, saya melihatnya begini, kalau kita mau ke ujungnya lagi, baiknya Jokowi, karena ini sudah dikupas di mana-mana. Artinya yang dibahas oleh Roy dengan itu tuh yang palsu inilah, yang hasil produksi pasar pramuka ini dipaksakan diakui oleh UGM, dipaksakan juga oleh Mabes Polri. Nah, itu kenapa kan gitu? Padahal buktinya begini. Nah, tentang si Paiman tadi, dia punya kios, dia pelaku daripada bisnis yang beginian. Saya mendapatkan bukti hari ini bahwa dia dipecat dari Mustopo itu karena diduga palsu semua yang dia pakai. Dia kan pakai profesor, doktor, segala macam. Jadi menurut Anda ketika Pak Paimannya itu punya gelar palsu, itu juga mengindikasikan begitu? Iya dong. Jadi kalau dia bikin sebanyak-banyaknya untuk detail, dia bikin yang satu untuk Jokowi, apa susahnya kan gitu.